Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Apa kabarnya nih hari ini? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan kepada kita semua ya. Hari ini kakak Cynthia Febrianti akan mengajak adik-adik untuk menyelami dunia listrik. Nah, kira-kira ada yang bisa menebak gak ya? Kita akan belajar apa hari ini? Ada? Nah, betul sekali. Kita akan belajar tentang rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Nah, materi yang pertama yaitu apa itu rangkaian listrik, yang kedua, komponen pada rangkaian listrik, dan yang ketiga, tentu saja rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Pada akhir pembelajaran, adik-adik akan mampu untuk menjelaskan apa itu rangkaian listrik, menyebutkan setidaknya 3 komponen pada rangkaian listrik, dan yang selanjutnya yaitu membedakan rangkaian listrik seri dan paralel. Nah, ada yang tahu gak sih apa itu rangkaian listrik? Rangkaian listrik adalah jalur lengkap yang dilalui arus listrik untuk mengalirkan listrik. Nah, jalur ini harus tersambung dan tidak boleh terputus. Kira-kira apa ya yang akan terjadi kalau jalurnya terputus? Jika jalur ini terputus, bisa dilihat ya di gambar, misalkan ini nih, kita putuskan di sini, kita gunting. Nah, otomatis arus listrik dari sini, dari baterai ini tidak akan mengalir ke lampu dong ya, karena kan jalurnya terputus, kita potong tadi, otomatis tidak bisa mengantarkan listrik. Nah, jadi rangkaian listrik itu jalur lengkap yang harus tersambung dan tidak boleh terputus agar dapat mengalirkan arus listrik. Apa sih yang membuat rangkaian listrik lengkap? Jadi, yang membuat rangkaian listrik lengkap itu cukup 3 aja ya, yang untuk sederhananya. Yang pertama ada lampu, yang kedua ada kabel, dan yang ketiga ada baterai. Nah, lampu ini sebagai alat yang menerima listrik itu ya. Nah, sedangkan kabel adalah jalan. Dia merupakan jalan bagi listrik agar bisa bergerak dari baterai ke lampu. Yang selanjutnya ada baterai sebagai sumber daya listrik. Nah, di sini juga di layar ada nih komponen rangkaian listrik yang lainnya, dan berikut simbol kelistrikannya. Yang pertama nih, ada yang masih ingat gak nih ini simbol apa? Ah, betul, ini adalah simbol baterai. Yang kedua, ini adalah saklar. Saklar tertutup. Ketika saklarnya tertutup seperti ini, nah berarti kan itu bisa mengalirkan arus listrik. Nah, itu dia saklar tertutup. Nah, yang selanjutnya ada kebalikan dari saklar tertutup apa? Betul, saklar terbuka. Ketika adik-adik mematikan lampu, lampunya mati, nah itu berarti saklarnya terbuka. Nah, berarti kan kalau terbuka kayak gini, ini kan tertutup ya tadi, ini terbuka. Nah, berarti kan si arus listriknya dia nggak nyampe ke sini ya kan? Nah, itu jadi penyebab kenapa lampunya padam. Nah, yang selanjutnya ada resistor. Nih, ini tanda resistor. Apa sih resistor itu? Resistor adalah alat yang membatasi aliran listrik. Nah, selanjutnya ada apa nih? M. Kira-kira untuk kata apa ya? Nah, betul, untuk kata motor. Motor di sini adalah alat yang mengubah listrik menjadi bentuk lain. Kayak misalnya pada lampu nih, listrik diubah menjadi apa? Betul, menjadi cahaya ya. Selanjutnya ada apa nih yang terakhir? Ada sekring ya. Sekring adalah pelindung yang melindungi alat listrik dari kerusakan. Gimana sih cara sekring ini melindungi alat listrik dari kerusakan? Ketika listrik mengalir terlalu banyak, maka si sekring ini otomatis akan memutuskan aliran listrik agar tidak terjadi lonjakan listrik gitu. Nah, selanjutnya nih, seri versus paralel. Rangkaian seri adalah semua komponen listrik mulai dari lampu, kabel, saklar,
baterai, atau itu resistor, semuanya terhubung satu demi satu dalam satu jalur. Nah, karena terhubung dalam satu jalur, otomatis listriknya juga mengalir melalui satu jalur itu ya, karena dia tidak memiliki jalur yang lain. Karena dia hanya ada satu jalur, jadi listrik mengalir melalui satu jalur. Dan arus listrik sama melalui setiap lampu nih, dari lampu ke satu atau lampu kedua sama ya, mengalirnya melewatinya sama. Nah, karena dia dalam satu jalur, jika satu lampu padam atau misalkan rusak, otomatis semua lampu akan padam juga. Kenapa nih kayak gitu? Misalkan nih ya, lampu yang ke satu dia rusak. Nah, jadi kan dari satu lampu ini dia menghambat jalannya listrik ke lampu kedua. Otomatis lampu kedua jadi tidak akan menyala juga ya, sama-sama akan padam meskipun lampu dua masih bagus. Jadi dalam rangkaian seri ini, jika satu lampu rusak atau satu lampu padam, maka akan mengganggu kestabilan lampu yang lainnya sehingga akan mengakibatkan pemadaman secara menyeluruh. Selanjutnya, rangkaian paralel. Rangkaian paralel adalah ketika semua komponen listrik, mau itu lampu, kabel, saklar, baterai, resistor, atau sekring, terhubung dalam jalur yang berbeda. Karena terhubung dalam jalur yang berbeda, otomatis setiap komponen ini memiliki jalurnya sendiri ya. Kayak misalkan nih di lampu yang pertama, dia jalurnya ke sini langsung nih dari saklar, baterai, langsung terhubung ke lampu yang ke satu. Sedangkan di lampu yang kedua, dia beda jalurnya dari lampu yang pertama. Nah, ini yang dimaksud setiap komponen memiliki jalur yang berbeda. Setiap lampu juga menerima arus listrik yang sama, meskipun dia berbeda jalur, tapi arus listrik yang diterimanya tetap sama. Nah, dan jika satu lampu rusak atau padam, lampu lain itu akan tetap menyala. Kira-kira kenapa nih? Kok bisa kayak gitu? Kok di rangkaian seri tadi kalau satu lampu rusak, lampu lain juga akan ikut padam? Nah, karena jalur yang berbeda ini. Kayak misalkan di lampu satu nih dia rusak atau padam. Nah, listriknya kan masih bisa mengalir ya ke arah sebelah sini dan mengaliri di lampu yang kedua. Jadi dia bisa tetap menyala. Nah, itulah kenapa jika satu lampu padam di rangkaian listrik paralel itu tidak akan mempengaruhi lampu yang lainnya. Apa sih yang dapat dilakukan rangkaian listrik? Nah, rangkaian listrik itu sangat berperan penting ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Rangkaian listrik memungkinkan alat tertentu menghasilkan panas, cahaya, atau suara. Nah, ini yang tadi memungkinkan lampu menyala ya. Terus yang selanjutnya nih, adik-adik tahu kereta listrik? Nah, itu juga sama, itu juga manfaat dari adanya rangkaian listrik, yaitu membantu kereta listrik bergerak dan membuat perjalanan kita lebih mudah. Yang keempat, rangkaian listrik juga memungkinkan alat-alat elektronik seperti yang digambar ini, ada lemari es dan pendingin ruangan bekerja. Nah, karena kalau tidak ada listrik kan lemari es kita atau pendingin ruangan kita tidak akan berfungsi ya. Nah, jadi di zaman sekarang itu kita tidak terlepas ya dari listrik, karena ketika malam gelap kita butuh kalau ingin terang kita perlu lampu, dan itu harus dihubungkan ke listrik. Nah, itu dia ilmu baru yang kita dapatkan hari ini. Terima kasih banyak kepada adik-adik yang sudah menyimak materi hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!